Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurbi Marfiyah Mumaina, NIM F2018-01036. Saya dari kelas B1 Farmasi, program studi Farmasi Stikes Mandala Uli Kendari. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya, yaitu tugas kimia medisinal yang berjudul stereokimia dan aktivitas biologis obat. Oke, kita mulai saja. Kita masuk pada slide pertama mengenai hubungan struktur aspek stereokimia dan aktivitas biologis obat. Nah, stereokimia itu merupakan salah satu faktor penting dalam aktivitas biologis obat. Untuk berinteraksi dengan reseptor, molekul obat harus mencapai sisi reseptor dan sesuai dengan permukaan reseptornya. Kemudian, pada interaksi obat, reseptor ada dua nilai yang sangat penting, yaitu distribusi muatan elektronik dalam obat dan reseptor, serta bentuk konfirmasi obat dan reseptor. Oleh karena itu, aktivitas obat tergantung pada tiga faktor struktur yang penting, yaitu ada stereokimia molekul obat, ada jarak antar atom atau gugus, dan yang ketiga itu ada distribusi elektronik dan konfigurasi molekul. Pada slide ini terdapat perbedaan aktivitas farmakologis dari beberapa stereoisomer disebabkan oleh tiga faktor, yaitu adanya perbedaan dalam distribusi isomer dalam tubuh, kemudian ada perbedaan dalam sifat-sifat interaksi reseptor, dan yang ketiga, perbedaan dalam adsorpsi isomer-isomer pada permukaan reseptor yang sesuai. Kita lanjut masuk pada modifikasi isosterisme. Istilah isosterisme itu telah digunakan secara luas untuk menggambarkan seleksi dari bagian struktur yang karena karakterisasi steril, elektronik, dan sifat kelarutannya itu memungkinkan untuk saling dipergantikan pada modifikasi struktur molekul obat. Nah, di sini terdapat contoh pasangan isosterik yang mempunyai sifat sterik dan konfigurasi elektrolit sama. Itu ada tiga. Yang pertama ada ion karboksilat dan ion sulfonamido, kemudian ada gugus keton dan gugus sulfon, yang ketiga ada gugus klorida dan gugus trifluorometil. Secara umum, untuk prinsip isosterisme ini digunakan untuk mengubah struktur senyawa sehingga didapatkan senyawa dengan aktivitas biologis yang dikehendaki. Kemudian mengembangkan analog dengan efek biologis yang lebih selektif. Kemudian dia itu untuk mengubah struktur senyawa sehingga bersifat antagonis terhadap normal metabolit. Kita lanjut pada isomer dan aktivitas biologis obat. Nah, di sini tuh sebagian besar obat yang termasuk golongan farmakologi sama pada umumnya mempunyai gambaran struktur tertentu. Gambaran struktur ini tuh disebabkan oleh orientasi gugus-gugus fungsional dalam ruang dan pola yang sama. Lalu, bentuk-bentuk isomer tersebut dapat mempengaruhi aktivitas biologis tersebut. Di antaranya, yang pertama itu isomer geometrik dan aktivitas biologis. Dia itu isomer yang disebabkan adanya atom-atom atau gugus-gugus yang terikat secara langsung pada suatu ikatan rangkap atau dalam suatu sistem alis klik. Kemudian yang kedua itu isomer konformasi aktivitas biologis. Isomer yang terjadi karena ada perbedaan pengaturan ruang dari atom-atom atau gugus-gugus dalam struktur molekul obat. Nah, kita masuk pada slide yang terakhir. Pada slide terakhir ini terdapat jarak antar atom dan aktivitas biologis. Nah, hubungan antara struktur kimia dengan aktivitas biologis sering ditunjang oleh konsep kelenturan reseptor. Pada beberapa tipe kerja biologis, jarak antar gugus-gugus fungsional molekul dapat
berpengaruh terhadap aktivitas biologis obat. Contohnya itu seperti obat parasimptomatik, terus ada obat kurare, kemudian ada hormon estrogen dan non-steroid. Untuk presentasi saya mengenai stereokimia dan aktivitas biologis obat, mungkin hanya itu saja yang dapat saya presentasikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri presentasi saya dengan ucapan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.